Selamat malam para penjelajah mimpi. Senang rasanya kita dapat kembali bersua di malam hari yang tenang ini, dalam dunia imajinasi kita yang penuh dengan keajaiban, pesona, dan kehangatan. Jadi bersiaplah untuk melepas kelelahan hari ini dan memasuki dunia di mana impian menjadi nyata. Biarkan pikiran dan hatimu terbang bebas, terbawa oleh alur cerita yang akan membawa kita ke tempat-tempat ajaib bersama dengan tokoh-tokoh yang menakjubkan. Inilah saatnya untuk menarik selimut, menutup mata, lalu ambil nafas yang dalam dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan kita sebagai penjelajah mimpi. Cerita malam ini berjudul Memberi Tak Kembali. Di sebuah desa bernama Azul, ada seorang pria tua yang hidup sendirian dalam rumah besar seperti kastil tepat di atas bukit. Kamarnya terletak di lantai 2 dengan jendela besar yang menghadap langsung ke desa Azul. Tidak ada penduduk desa yang tahu kalau di rumah tua itu masih berpenghuni, karena tidak ada yang peduli. Hingga suatu hari, ketika penduduk desa memulai aktivitas mereka, dari rumah tua itu ada seorang pria yang melemparkan kepingan perak bahkan terkadang emas keluar dari jendela di lantai 2. Kepingan uang itu jatuh ke jalanan, ke ladang, atau bahkan ke pekarangan rumah penduduk desa. Ketika pertama kali pria tua itu melemparkan uang dari jendela, orang-orang terkejut. Apa maksudnya? Tanya seorang ibu sambil memungut beberapa keping uang logam yang jatuh di dekat kakinya. Beberapa orang mengira itu adalah kesalahan. Mungkin uang jatuh secara tidak sengaja. Tapi keesokan harinya dan hari-hari setelahnya, ia terus melakukan hal tersebut. Namun di antara mereka semua ada seorang anak kecil bernama Rina. Ia adalah satu-satunya yang tidak hanya tertarik pada uang yang jatuh, tetapi juga pada sosok pria tua yang terus melemparkan uang setiap harinya. Rina tinggal bersama ibunya di rumah kecil tepat di kaki bukit. Mereka hidup dengan sederhana, dan seringkali uang yang dilemparkan oleh pria tua itu membantu mereka membeli makanan. Namun berbeda dari yang lain, Rina tidak pernah ikut berlari untuk berebut uang. Sebaliknya, ia malah lebih memilih untuk melihat ke arah jendela besar itu dan menatap pria tua yang melempar uang dengan senyum samar di wajahnya. "Kenapa dia melempar uang setiap pagi, Bu?" tanya Rina suatu hari. Ibunya hanya menggeleng. "Entahlah Rina, mungkin dia merasa itu cara terbaik untuk membantu kita semua." Namun Rina merasa setiap hari ia melihat senyum pria tua dermawan itu. Ia melihat ada gambaran kesepian yang tersembunyi di balik senyuman tulus si pria tua. Pada awalnya ada rasa kagum dan syukur yang ditunjukkan oleh penduduk desa ketika pria tua itu mulai melemparkan uang-uang dari jendelanya. Mereka berterima kasih, datang ke depan pintu rumahnya, bahkan ada yang membawa makanan sebagai balasan. Terkadang juga kain-kain buatan tangan dikala musim dingin datang. Pria tua itu kemudian hanya tersenyum dari jendela dan menganggukkan kepala. Tanpa banyak bicara, ia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada penduduk desa yang membawakan buah tangan untuknya. Hari-hari berlalu dan kepingan uang terus dilempar dari jendela. Orang-orang tidak lagi bertanya mengapa. Mereka hanya menerima. Kata terima kasih mulai berkurang hingga akhirnya tak ada lagi yang merasa perlu mengucapkannya. Orang-orang hanya menunggu di bawah jendela, mengira bahwa uang itu adalah hak mereka, sesuatu yang memang sudah seharusnya mereka terima. Pria tua itu tetap melemparkan uang setiap pagi, tak peduli baik ada yang berterima kasih ataupun tidak. Ia hanya memandang mereka dari balik jendela dengan senyum khasnya itu. Rina pun mulai menyadari hal-hal tersebut. Ia mulai sering mendengar keluhan dari orang-orang. "Kenapa hari ini cuma sedikit? Apa dia mulai pelit? Atau seharusnya dia melempar lebih banyak lagi, kita kan butuh." Begitu sedih Rina mendengar ungkapan-ungkapan itu dari penduduk desa. "Kenapa mereka tidak berterima kasih ya, Bu?" tanya Rina kepada ibunya. Ibunya hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Rina, kadang manusia lupa bersyukur ketika sesuatu datang terlalu mudah." Suatu pagi Rina memutuskan untuk mencoba berbicara langsung kepada pria tua itu. Saat ia tiba di depan rumahnya, ia mengetuk pintu. Pak tua," panggil Rina.
Namun tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa saat lalu memutuskan untuk duduk di bawah jendela. Akhirnya jendela besar itu terbuka dan pria tua itu muncul. "Kau ingin uang, nak?" tanyanya dengan suara serak. Rina menggeleng. "Tidak, Pak. Aku hanya ingin tahu kenapa Bapak selalu melempar uang setiap pagi." Pria tua itu kemudian tersenyum. "Karena aku ingin membantu. Bukankah itu sudah cukup alasan?" Rina kemudian menatapnya dengan serius. "Tapi kenapa Bapak tidak keluar dan memberikannya secara langsung? Kenapa harus dari jendela?" Pria tua itu terdiam. Akhirnya ia berkata, "Kadang orang lebih mudah menerima sesuatu jika mereka tidak tahu siapa yang memberi. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan penduduk desa tanpa mereka perlu merasa berhutang kepadaku." Rina terdiam mendengar jawaban itu. Ia mulai melihat pria tua itu bukan hanya sebagai seseorang yang melemparkan uang, tetapi sebagai orang yang benar-benar peduli pada orang lain meski tidak dihiraukan. Suatu pagi orang-orang berkumpul seperti biasa di bawah jendela pria tua itu. Tapi hari itu tidak ada uang yang dilemparkan dari jendela. Mereka menunggu, dan menunggu. Namun jendela itu tetap tertutup rapat. Beberapa orang mulai mengeluh. Apa pria itu mulai pikun? Atau dia sengaja tidak melempar uang hari ini? Kata seseorang di tengah kerumunan. Beberapa hari berlalu dan tetap tak ada uang yang dilemparkan. Namun Rina merasa ada yang salah. Dengan hati-hati ia memutuskan untuk memeriksa rumah itu. Ketika ia tiba, pintunya sedikit terbuka. Ia melangkah masuk dan memanggil, "Pak Tua, Pak Tua, Anda di sini?" Kemudian Rina berjalan menuju kamar Pak Tua. Di dalam kamar ia menemukan pria tua itu terbaring di tempat tidurnya dengan senyuman damai di wajahnya. Di sebelahnya terdapat meja kecil dengan sekantong uang yang sepertinya ia siapkan untuk dilemparkan pagi itu. Juga sebuah buku catatan di bawahnya. Dengan rasa penasaran, Rina melihat isi buku catatan tersebut. Di dalam buku itu tertulis, "Aku tahu mungkin uangku tidak akan membuat mereka benar-benar bahagia. Tetapi jika itu bisa meringankan beban mereka walaupun sedikit, aku akan merasa hidupku tidak sia-sia. Aku hanya berharap mereka ingat untuk saling berbagi bahkan tanpaku." Kemudian Rina membawa buku itu ke tengah desa dan membacakan isinya keras-keras. Namun orang-orang hanya mendengarkan sebentar sebelum kembali melanjutkan aktivitas mereka. Bagi mereka pria tua itu hanyalah seorang yang pernah memberi dan sekarang telah tiada. Bahkan ada yang berkata, "Sekarang siapa yang akan memberi kita uang setiap pagi? Apakah sekarang kita harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang? Dan bahkan dia seharusnya meninggalkan uang itu untuk kita." Rina begitu sedih melihat dan mendengar langsung reaksi para penduduk ketika ia membawakan berita tentang kematian pria tua itu. Akhirnya Rina berjanji kepada dirinya sendiri untuk melanjutkan semangat dan ketulusan yang dimiliki oleh pria tua itu. Semenjak saat itu, setiap paginya Rina akan berkeliling kota sambil membawa bunga mawar dan memberikan bunga itu ke setiap orang yang ditemuinya di jalanan penuh dengan canda dan tawa. Memberi tak kembali. Saya Etanol pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat para penjelajah mimpi. Terima kasih telah berjuang melewati hari ini.